Saya berharap tuh tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda. Sinh sống và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn. Bọn em đã quyết định Meski rivalitas terjalin tinggi antara timnas Indonesia dan Malaysia, namun kali ini boleh dibilang Malaysia dalam hal ini FAM seakan menjadikan Indonesia sebagai acuan peningkatan prestasi sepak bola mereka. Seperti soal keputusan memilih pelatih. Ya, pada 21 Januari 2022, timnas Malaysia resmi menunjuk pelatih asal Korea Selatan Kim Ban-gon. Di mana kala itu FAM ingin mengikuti tren timnas Vietnam dan timnas Indonesia yang mengalami perbaikan performa di bawah pelatih asal Korea Selatan. Saat Kim Ban-gon ditunjuk, timnas Vietnam ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo. Pelatih berkacamata ini mengantarkan timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 serta meloloskan Golden Star Warriors lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sementara saat Kim Ban-gon ditunjuk, Sintayong baru saja mengantarkan timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 bermodalkan pemain-pemain muda minim pengalaman. Setelah tren pelatih, sekarang giliran tren pemain keturunan yang dicontoh oleh Malaysia dari timnas Indonesia. Memang, semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir pada Februari 2023 lalu, timnas Indonesia kedatangan banyak pemain keturunan berkualitas. Tak tanggung-tanggung pemain-pemain yang berkarir di Serie A hingga Eredivisie pun didaratkan Erick Thohir. Singkatnya, prestasi timnas Indonesia pun meningkat. Setelah untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia, timnas Indonesia kini dalam trek tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana dengan timnas Malaysia? Awalnya, Harimau Malaya lebih sering menaturalisasi pemain asing yang berkarir di Liga Super Malaysia. Tepatnya pada 2021, mereka sempat menaturalisasi pemain keturunan yang berkarir di Eropa Dion Kuls. Namun, FAM baru tersentak lagi mencari pemain keturunan setelah timnas Indonesia pelan-pelan bersaing di level Asia. Lalu pada medio September 2024, mereka pun hampir mendatangkan Kapten Go Ahead Eagles Matt Dale. Sayangnya setelah ditelusuri darah Malaysia yang dimiliki oleh sang pemain berasal dari sang buyut. Namun bulan ini, Malaysia berhasil mendatangkan ex-pemain timnas Belanda U21 yang kini bermain di Liga 2 Portugal bersama Portimao, yakni Hector Hevel. Dan terkini, timnas Malaysia dan Vietnam berlomba-lomba untuk memperkuat skuadnya dengan penambahan pemain naturalisasi atau keturunan, tepatnya sebelum bentrok dalam duel krusial yang menentukan ke Piala Asia 2027. Sebenarnya, pertandingan kualifikasi itu masih 2 bulan lagi, tapi antisipasinya semakin tinggi lebih cepat dari yang diharapkan. Diketahui Malaysia akan menjamu Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni mendatang. Namun sebelum pertemuan pada Juni nanti, kedua belah pihak memastikan sudah memiliki skuad yang lebih kuat dengan lebih banyak pemain naturalisasi dan pemain keturunan. Dari Malaysia, penguasa Johor Tengku Ismail Idris bin Sultan Ibrahim sudah menyampaikan kabar gembira, di mana pemilik Johor Darul Takzim itu memberi petunjuk akan lebih banyak pemain campuran atau keturunan yang direkrut setelah gelandang Hector Hevel dan bek kiri Gabriel Palermo yang belum lama ini bergabung. Dalam hal ini, Tengku Ismail Idris pun menginginkan Malaysia seperti timnas Indonesia di Asia Tenggara, yakni bisa bersaing di level internasional. Meski dia tidak menyebutkan siapa 7 pemain dari luar negeri yang akan bergabung dengan Harimau Malaya itu, namun banyak yang mengatakan mereka bisa saja bermain di Spanyol, Belanda, bahkan Australia. Sedangkan untuk timnas Vietnam, mereka bisa saja memiliki 2 pemain naturalisasi lagi setelah memasukkan striker Rafaelson Bezerra di Piala AFF tahun lalu. Padahal dalam hal ini pemain Vietnam Doi Duy Mans yang kerap dipanggil timnas Vietnam sempat menyebut program naturalisasi Indonesia jadi bahan ledekan di ruang ganti The Golden Star Warriors. Namun kenyataan terkini mereka mengikuti jejak timnas Indonesia. Indonesia selalu menjadi tim yang tidak mudah dilawan dengan gaya bermainnya yang garang dan agresif. Kini ada rombongan yang masuk lagi ke tanah air secara massal. Terkadang kami saling meledek karena tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Indonesia atau Belanda.
Di lain pihak, masyarakat Vietnam takjub melihat kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akun ini memprediksi tak akan ada tim Asia Tenggara lain yang bisa mengikuti jejak skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui Thailand dan Vietnam telah hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand tergabung di grup B babak ketiga bersama dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Hasilnya dari 10 laga yang dijalani, skuad asuhan Kiati Suks Namuang hanya mendapatkan 2 poin. Alhasil skuad Gajah Perang finish di posisi juru kunci. Kemudian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Vietnam berada di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan China. Hasilnya sedikit lebih baik dicatatkan oleh skuad The Golden Star Warriors yang mana mengemas 4 poin dari 10 pertandingan. Namun koleksi 4 poin itu belum cukup menghindarkan skuad asuhan Park Hang-seo kala itu dari posisi juru kunci. Sebaliknya hasil paling baik dicatatkan oleh timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal secara kualitas lawan, rival timnas Indonesia di babak ketiga ini tak jauh berbeda dengan Vietnam dan Thailand. Tak berhenti di situ saja, timnas Indonesia pun bahkan memberikan perlawanan di babak ketiga kali ini, di mana skuad Garuda berhasil mengemas masing-masing 4 poin dari Bahrain dan Arab Saudi, serta 1 angka kontra Australia. Timnas Indonesia pun juga masih berpeluang mencuri angka dari China dan Jepang, 2 lawan pamungkas skuad Garuda di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, salah satu faktor yang membuat timnas Indonesia mampu bersaing adalah adanya pemain keturunan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Erick Thohir beserta jajaran untuk terus mengkebut melakukan proses naturalisasi calon pemain timnas sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, Erick mengaku dirinya hanya ingin mewujudkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Menurut Erick, Indonesia masih mempunyai kesempatan besar untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Yang terpenting target-target pertandingan kualifikasi yang tersisa bisa dicapai. Kata Erick, peluang Indonesia pun masih ada meski hanya mampu meraih peringkat 3 atau 4. Dalam posisi seperti itu, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengikuti kualifikasi lebih lanjut dengan bergabung bersama dengan tim-tim peringkat 3 dan 4 dari grup lainnya. Pemenang dari grup ini pun akan melaju ke Piala Dunia. Erick kemudian mengatakan bahwa semua usaha yang dilakukan oleh PSSI kali ini bukanlah sebuah mimpi yang tidak realistis, melainkan sebuah harapan yang sangat mungkin tercapai dalam waktu dekat.